Waalaikumsalam Pak Ari. Baik, Bu Yayu apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa Pak, baik. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Yayu kan kemarin sudah ngabarin saya ya untuk meminta saya agar nanti jadi observer di kegiatan coaching hari ini. Nah, dalam kegiatan observasi nanti nih ada beberapa hal Bu sebelum kita mulai. Nanti coachingnya dengan Ibu siapa Bu ya? Dengan Bu Ita Nah, Pak. dengan Bu Ita Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebentar saja Bu ya. Yang pertama ini tentang kompetensi coachingnya Bu. Iya. Kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya, dalam coaching nanti yang saya ingin kembangkan yaitu tentang present Pak, atau kehadiran penuh. Oh, present Bu ya, Iya. tentang kehadiran penuh. Apakah selama ini coaching Ibu dengan siswa atau rekan sejawat mungkin ada kendala di sini Bu? Iya. Di present. Iya betul. Jadi kayaknya kurang dalam coaching itu untuk menerapkan kehadiran penuh itu kayaknya kurang gitu Pak. Ya, nanti semoga ada perkembangan Bu ya setelah Iya. kita melaksanakan kegiatan hari ini. Amin. Nah, kemudian kompetensi mana sih Bu yang ingin nanti saya observasikan nanti untuk Bu Yayu dengan Bu Ita nanti ketika Ibu Yayu sebagai coach nanti? Iya. Bagian yang mana? Bagian yang kehadiran penuh tadi Pak, itu yang perlu Bapak observasi dalam diri saya, yaitu ketika saya nanti di coaching tentang kehadiran penuh nanti, itu tolong Bapak observasi. Berarti fokus nanti saya itu ketika Ibu sebagai coach, kemudian nanti bagaimana Ibu itu menghadirkan sepenuhnya kesadaran dan lain sebagainya Bu ya, presence Bu ya. Oke. Kemudian Ibu yang ketiga nih, kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai itu nanti hari ini apa Bu dengan coachingnya? Iya, yang saya kembangkan yaitu sesuai di present tadi Pak ya, yaitu saya harus yang dikembangkan yaitu di alur tirta Pak. Oh, percakapan alur tirta Bu Iya ya. benar, yaitu di situ ada tujuan, terus ada tujuan. Identifikasi, terus ada rencananya, terus ada aksinya. Atau tanggung jawabnya dan ya tanggung nanti. jawabnya. Ya. Oke. Ya udah, nanti setelah ini silakan nanti Ibu kondisikan dengan Bu Ita. Insya Allah nanti saya siap untuk melaksanakan apa yang tadi sudah kita perbincangkan Bu ya. Iya. Nah, sekian dulu Bu ya, yuk kita mulai acaranya. Iya. Terima kasih Pak. Bu Ita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Terus kegiatan di sekolah bagaimana Bu? Lancar Bu hari ini, pelaksanaan sumatif tengah semester hari pertama Bu. Oh iya. Ibu ada waktu? Oh ada. Ada apa Bu ya kira-kira? Ini saya ingin bercerita lah, kita tukar pendapat ya Bu ya. Saya ini sedang menghadapi masalah. Di kelas saya itu ada satu anak yang belum bisa membaca. Di kelas 5 itu belum bisa membaca. Nah, di sini saya ingin meminta gambaran dari Bu Yayu itu, kira-kira bagaimana dengan permasalahan saya ini. Oh gitu. Terus kemudian apa yang Bu kita harapkan dari percakapan kita sore ini ya Bu ya? Harapan saya, masalahnya begini Bu, anak saya itu tuh kalau huruf sudah lancar, sudah hafal ya. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ini Bu. Oh iya. Jadi bisa Bu Ita ceritakan bagaimana masalahnya Bu Ita? Permasalahannya itu, anak itu kalau abjad sudah hafal ya Bu ya, sudah hafal. Jadi untuk membaca itu dia lambat Bu, lambat sekali. Dan bila diberi bacaan yang dengan suku kata yang banyak, dia akan kesulitan Bu. Tapi apakah anak tersebut itu sudah hafal huruf Bu Ita? Sudah Bu, kalau huruf memang sudah hafal. Oh gitu ya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dalam hal ini Bu Ita? Kalau saya untuk menghadapi anak ini, saya ingin memberikan bimbingan khusus kepada anak itu Bu. Memberikan bimbingan Misalnya khusus. bimbingan apa Bu? Misalnya di jam istirahat itu saya
em, mengajak anak itu untuk membaca sebuah wacana gitu ya, dengan kemampuan dia mengejap gitu Bu. Gitu ya. Baik. Kira-kira nih ya, apakah cara yang Bu Ita yang sudah lakukan tuh sudah ada nampak hasilnya Bu dari anak tersebut? Untuk selama ini yang setelah saya memberikan bimbingan khusus itu di jam istirahat atau di jam setelah pulang sekolah itu sudah mulai nampak Bu. Dia udah bisa membaca dengan mengejanya di dalam hati, tapi itu dengan kata yang sederhana, mungkin hanya yang terdiri dari 2 suku kata gitu. Tapi kalau udah lebih dari 2 suku kata, jadi dia harus mengeja secara lisan dan itu pun lama sekali Bu. Gitu. Jadi anak itu masih hanya 2 suku kata ya Bu ya, Kemampuan dia belum bisa hanya lebih ya Bu ya. Iya. Oke. Dari cerita Bu Ita tadi, kira-kira kalau misalnya nih dikasih rentan nilai 1 sampai 10, Bu Ita mau ngasih nilai berapa tuh sama anak? Kalau anak itu sepertinya di posisi nilai 5 Bu, karena memang di usia kelas 5 itu kemampuan dia memang pantasnya di nilai 5. Gitu ya, nilai 5. Jadi menurut Ibu nih ya, nilai ideal berapa dan seperti apa yang Ibu harapkan setelah itu? Saya berharap anak itu nantinya setelah mungkin bimbingan ini berhasil, saya ingin anak itu berada di nilai 8 Bu, karena memang seusianya itu memang harus sudah lancar membaca tanpa dieja gitu. Jadi nilai yang idealnya itu di angka 8. Angka 8 ya Bu, Iya. tidak bisa lebih ya Bu ya. Tidak bisa Bu, kalau terlalu lebih nanti 10 malah sempurna Bu. Gitu ya. Jadi nilainya 8 saja. Iya. Baik Bu. Kalau begitu apa yang Ibu lakukan jika nih ya misalnya mengalami permasalahan seperti ini lagi Bu, rencananya ke depan itu Bu? Jika mengalami permasalahan seperti ini lagi ya Bu ya, selain bimbingan khusus gitu Bu maksudnya. Selain bimbingan khusus itu kira-kira mungkin memberi setoran bacaan ya Bu ya gitu. Jadi hari ini misalnya saya beri 1 lembar bacaan wacana gitu, terus dibawa pulang, jadi di rumah nanti orang tuanya pun ikut membimbing. Nah keesokan harinya anak itu harus setor bacaan itu kepada saya, mungkin itu lebih efektif juga ya Bu ya. Jadi ada kerjasama antara guru dan wali murid. Itu luar biasa tindakan yang Ibu lakukan ya sebagai seorang pendidik. Bu Ita selalu memberikan yang terbaik untuk murid-muridnya. Terus kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu Ita dalam menyusun maupun melaksanakan rencana itu? Dalam hal ini tentu wali murid Bu, Wali orang murid tua ya. siswa ya. Kemudian Bu Ita, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar kegiatan itu berjalan dengan baik Bu Ita? Komitmennya mungkin itu ya Bu ya, saya konsisten waktu ya. Jadi kalau misalnya pembimbingan itu dilakukan istirahat ya terus menerus. Jadi selama istirahat, dalam jam istirahat itu anak itu dibimbing terus, atau jam sekolah. Jadi konsisten waktu gitu, misalnya jam sekolah itu 15 menit atau 20 menit, jadi anak itu nanti terbiasa Bu. Jadi dia tidak akan pulang duluan, Bu kita baca dulu ya Bu sampai jam 12.30 misalnya gitu. Jadi harus konsisten waktu. Selain konsisten waktu juga saya mungkin berkolaborasi ya Bu ya dengan wali murid, dengan guru mapel yang lain gitu. Iya. Jadi intinya di situ konsisten ya Bu ya, Iya. waktunya. Jadi nggak boleh hari ini belajar, Iya. besok enggak gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Ita. Apakah ada dukungan dari pihak lain ya Bu, yang Ibu Ita butuhkan dalam rencana tersebut Bu Ita? Dukungan di sini sudah tentu dari kepala sekolah ya Bu ya, sebagai penanggung jawab. Kemudian kolaborasi dari guru mapel tadi seperti guru PAI, guru PJOK, terus tentunya juga orang tua dari wali murid tersebut. Jadi dukungannya yaitu selain dari wali murid, dari kepala sekolah, rekan sejawat ya Bu Iya. ya. Iya, terima kasih Bu Ita. Baiklah, semoga lancar ya Bu rencananya nanti yang dirancang Amin. oleh Bu Iya, Bu iya. Ita. Terus oh ya, bagaimana nih perasaan Bu Ita setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Rasanya saya menjadi lega, terus pemikiran saya, pengetahuan saya menjadi terbuka. Yang tadi Baik Bu Ayu, tadi kita sudah melaksanakan daripada observasi ya. Tadi
saya sudah melakukan observasi kepada Bu Yayu. Bu Yayu sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Ita tadi, sudah luar biasa. Bahkan tadi Bu Ita menyampaikan dari yang beliau itu cuma punya satu mungkin cara, ternyata setelah coaching beliau sudah banyak mendapatkan ide-ide baru. Bu Yayu ya. Iya, Pak. Kemudian Bu Yayu, setelah kita melaksanakan kegiatan tadi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Tadi yang sudah Ibu lakukan kepada coaching, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan persiapan coaching tadi? Iya, Pak. Dalam pertemuan coaching tadi ya Pak ya, saya sudah melakukan kompetensi coach, yaitu di mana ada present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, tadi saya sudah mendengarkan terus mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah saya laksanakan ya Pak ya, sudah melaksanakan percakapan sesuai alur kita tadi Pak. Soal kita Bu ya, Iya. yang merupakan yang tadi itu ada identifikasi Ibu, dia menanyakan tujuan, ada tadi juga kira-kira rencananya apa sampai di akhir tadi, kemudian tanggung jawabnya coaching Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu Yayu, sebagaimana permintaan Bu Yayu kemarin, saya harus mengobservasi kegiatan hari ini. Fokusnya tadi kan ke kesadaran penuh Bu ya. Nah, tadi Ibu Yayu memang ketika melakukan daripada coaching itu sudah sangat bagus Bu. Dari awal saya lihat dengan Bu Ita tadi sudah nyaman Bu Itanya, kemudian juga dari yang Ibu sampaikan tadi benar, itu sudah melaksanakan daripada tahapan-tahapan dari alur tirta, kemudian dari juga tentang kompetensi atau daripada yang harus dilakukan tadi, kompetensi coaching. Tapi memang benar Bu tadi tentang kehadiran penuh. Tadi saya lihat ketika Bu Yayu itu melaksanakan coaching itu sebenarnya sudah melaksanakan kehadiran penuh Bu. Sebenarnya Ibu sudah mendengarkan dengan baik, menghadirkan daripada pikiran dan hati Ibu. Tapi tadi ada sedikit sih Bu, mungkin nanti kedepannya sebagai saran, nanti Ibu harus lebih fokus ke dua arah saja dengan Bu Ita. Jangan terlalu terpaling dengan lingkungan yang lain. Seperti tadi saya lihat Ibu lebih ke laptop gitu ya. Jadi ada kedepannya mungkin bisa lebih kedua arah dengan Bu Ita biar bisa lebih kesederhanaan penuhnya itu bisa lebih optimal gitu. Sebenarnya sudah optimal, Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang cukup bagus. Tapi nanti semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi ya, itu dari saya Bu untuk observasi hari ini. Kemudian sebelum dilanjut nih, ini juga saya ingin menanyakan Ibu, kira-kira nanti setelah hari ini kita melakukan coaching, kemudian saya sebagai observasinya juga, kira-kira nih kedepannya nanti kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kalau hari ini itu kesadaran penuh, present, kira-kira nanti kedepannya apa Bu? Iya, kalau hari ini saya kan difokus di kesadaran penuh ya Pak ya. Mungkin nanti kedepannya dalam coaching saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot Bu ya. Iya, jadi di situ nanti saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot di mana nanti coachingnya nanti bisa tumbuh daripada dari pemikirannya pertanyaan-pertanyaan saya tadi, idenya keluar gitu Bu ya. Gitu Pak. Berarti pertanyaan yang berbobot itu harus terbuka Ibu ya, yang diperhatikan nanti ke depannya supaya nanti kita bisa melaksanakannya lagi, nanti rencana yang sudah dibuat nanti bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Iya, Pak. Itu dari saya hari ini, nanti jika ada ruang kelebihannya nanti kita bicarakan di luar Bu ya. Iya Pak. Sekian dari saya Bu. Iya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Enggak Pak, terima kasih banyak Pak. Sekian Bu Yayu. Iya.